Dan hari ini kita akan belajar tentang kunci meraih mukjizat dan kesembuhan. Sama-sama katakan dengan saya. Saya memiliki kunci. Ayo Bapak Ibu Saudara semua yang menyaksikan live ini, sama-sama katakan dengan saya. Saya memiliki kunci dari Tuhan untuk meraih mukjizat dan kesembuhan itu. Karena di minggu yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa mukjizat dan kesembuhan adalah hak mutlak bagi setiap kita yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Mukjizat dan kesembuhan itu adalah hak mutlak kita sebagai orang yang sudah ditebus, orang yang sudah diampuni dosanya, orang yang sudah diperdamaikan dengan Bapa di sorga, orang yang sudah dipindahkan dari gelap menuju terang yang ajaib, bahkan orang yang sudah diubah menjadi pribadi yang baru. Saudara dan saya, Shalom Pak Daniel, saudara dan saya berhak untuk menerima kesembuhan, berhak juga saudara dan saya menerima mukjizat. Senin yang akan datang Bapak Ibu Saudara, saya akan membahas tentang perbedaan antara mukjizat dan juga kesembuhan, ya. Perbedaan antara mukjizat dan kesembuhan. Jadi saya ingin membekali Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di seluruh Indonesia dan juga di seluruh negeri lainnya, di luar negeri maksud saya, maaf, berbagi tentang ilmu pengetahuan yang Bible catat, yang firman Tuhan catat tentang mukjizat dan kesembuhan. Jadi sehingga saudara tidak dibodohi oleh iblis, kita tidak dimanipulasi oleh iblis, kita tidak ditunggangi oleh iblis. Kamu kan nggak bisa sembuh, kamu kan sakit terus, kamu kan orangnya orangnya lemah, orangnya tuh nggak kuat, orangnya dan lain sebagainya. Nah, kita mau lawan ini Bapak Ibu Saudara. Oleh karenanya saya ingin bagikan ini. Saya tergerak hari ini. Tadi sebenarnya saya mau izin untuk tidak melakukan siaran langsung, tetapi waktu di pesawat Roh Kudus taruh di hati saya, kamu harus tetap siaran langsung. Nanti pulang mendarat, jumpai istrimu, makan bersama, pulang ke rumah, mandi, siapkan materinya. Setelah siapkan materinya, kamu live, istirahat sebentar, baru kamu live. Makanya Bapak Ibu Saudara, penglihatan mata saya cukup terlihat melelahkan, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Di dalam Tuhan kita akan dipulihkan. Nah, sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa mukjizat dan kesembuhan adalah hak mutlak orang percaya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, tetapi perlu kita tahu, perlu saudara dan saya ketahui, dan perlu saudara dan saya sadari, iblis juga bisa membuat mukjizat, saudara. Iblis bisa membuat mukjizat dan kesembuhan bagi siapapun yang meminta kepadanya. Jadi siapapun kita yang ingin meminta mukjizat, yang ingin meminta kesembuhan kepada iblis, kepada setan, baik itu melalui paranormal, baik itu melalui dukun, baik itu melalui kuasa-kuasa kegelapan, iblis bisa buat mukjizat, iblis bisa buat kesembuhan. Nanti makanya setiap hari Senin saya akan jelaskan Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, mari kita perhatikan dalam 2 Tesalonika pasalnya yang kedua ayat ke-9. 2 Tesalonika 2 ayat ke-9 dalam terjemahan Indonesia Modern Bible dikatakan demikian. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan setan yang disertai dengan segala kuasa, tanda-tanda, dan mukjizat-mukjizat palsu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan setan yang disertai dengan segala kuasa. Ingat ya, segala kuasa, tanda-tanda, dan mukjizat-mukjizat palsu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, cara kerja iblis dalam mengadakan mukjizat, dalam mengadakan kesembuhan itu tidak cuma-cuma. Artinya iblis membuat mukjizat, iblis memberikan mukjizat, iblis memberikan kesembuhan, iblis memberikan pertolongan. Dia tidak pernah kerja gratisan. Jadi kalau ada Bapak Ibu Saudara malam hari ini yang pernah pergi ke dukun, yang pernah pergi ke paranormal, yang pernah pergi ke kuburan, yang pernah menanyakan dirinya masa depannya dengan roh orang mati, dengan nenek moyang, dengan apa lagi ya, dengan peramal,
Hidup kita diramal pakai kartu, hidup kita diramal pakai air, hidup kita diramal dengan ramalan-ramalan. Terus kita pernah pasang susuk dan lain sebagainya. Iblis tidak pernah kerja gratisan. Semua yang iblis kerjakan, semua yang iblis lakukan untuk menjerat kehidupan kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, iblis memiliki kuasa, tetapi bagi kita orang percaya, bagi kita anak-anak Yesus Kristus, di mana di dalam kita ada Yesus Kristus, iblis tidak berkuasa atas kita. Iblis berkuasa terhadap manusia yang tidak ada Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saya sebagai sahabat dari Bapak Ibu Saudara ingin menyampaikan bahwa yakinlah betul di dalam diri kita ada Yesus Kristus, dan pastikan betul saya selalu bersama-sama dengan Yesus dan tidak akan meninggalkan Yesus. Nah, buat saya teman-teman yang sudah terlanjur pernah pergi ke paranormal, buat teman-teman yang pernah terlanjur pergi ke dukun, buat teman-teman yang pernah terlanjur pergi ke kuburan, minum air jampi-jampi, meramal, ikut tradisi-tradisi nenek moyang yang berbau-bau roh halus atau roh nenek moyang, nggak apa-apa. Hari ini saya akan berdoa buat saudara ya. Dengerin firman Tuhan supaya Bapak Ibu Saudara mengerti, dibukakan cakrawala pikirannya tentang firman, dan Bapak Ibu Saudara pada akhirnya dimerdekakan. Nah, sekali lagi saya ingin menyinggung bahwa iblis atau setan tidak pernah kerja atau membantu atau menolong secara cuma-cuma atau secara gratisan. Yang pertama, ketika iblis membuat mujizat bagi hidup kita, ketika iblis membuat kesembuhan bagi hidup kita, lewat dukun, lewat paranormal, lewat apapun, yang pertama, iblis akan mengikat perjanjian jiwa dengan orang yang meminta kepadanya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang pernah pergi ke dukun, ke paranormal, ke tukang ramal, pergi ke kuburan, miara tuyul, miara jenglot, dan lain sebagainya, tanpa saudara ketahui dan tanpa saudara sadari, saudara sudah membuat perjanjian antara roh tersebut dengan roh kita. Memang tubuh kita, memang jiwa kita tidak mengucapkan secara langsung, saya berjanji saya akan menjadi pengikut setan, saya berjanji saya akan menjadi pengikut iblis. Tetapi tanpa saudara sadari, roh kita ditundukkan oleh roh setan tersebut. Makanya seringkali Bapak Ibu Saudara, waktu kita pergi ke dukun, waktu kita pergi ke paranormal, waktu kita pergi ke tukang ramal, waktu kita pergi untuk ke kuburan, kenapa mereka bisa tahu masalah kita? Kenapa mereka bisa tahu, oh masalah ibu pasti masalah suaminya digondol sama wanita lainnya. Oh masalah ibu ini lagi warungnya lagi nggak laris ya, dagangannya lagi sepi ya. Kenapa dukun bisa tahu? Kenapa paranormal bisa tahu? Karena 1-2 meter dari rumah kediaman orang tersebut, roh kita sudah ditundukkan, roh kita sudah dikalahkan. Yang seharusnya mereka ada di bawah kaki kita, tetapi karena kita putus asa, karena kita tidak menyadari Yesus dalam hidup kita, sehingga roh kita ditundukkan, roh kita ditaklukkan. Makanya dukun bisa menebak, makanya paranormal bisa menebak. Oh saya tahu, ibu nggak usah ngomong, saya udah tahu masalah ibu ini kan, anak ibu pacaran sama orang yang ibu nggak suka kan, masalahnya sekretaris di kantor bapak ada main kan sama bapak. Loh, kok Pak Dukun tahu? Kok paranormal tahu? Ya jelas mereka tahu, karena mereka sedang dikuasai roh setan. Nah, roh setan inilah yang menaklukkan roh kita ketika 1 atau 2 meter ingin datang ke tempat peramalan itu. Makanya ketika roh kita sudah ditundukkan, disitulah iblis mengikat perjanjian jiwa dengan orang yang meminta mujizat dan kesembuhan kepadanya. Saya tahu mungkin ada di antara saudara yang dengar ini, aduh Pak, terus bagaimana dengan kelangsungan hidup saya? Tenang, ada solusinya. Solusinya adalah darah Yesus Kristus. Menyadari darah Yesus Kristus memerdekakan kita, darah Yesus membebaskan hidup kita, darah Yesus menyucikan hidup kita, darah Yesus membatalkan setiap perjanjian apapun. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika iblis sudah memberikan mujizat, ketika iblis sudah memberikan kesembuhan lewat dukun,
dukun, lewat paranormal, lewat apapun. Maka yang kedua, tanpa kita sadari, iblis akan meminta persembahan tumbal. Apa itu persembahan tumbal? Iblis nggak akan kerja gratisan. Hari ini kita dapat mujizat. Hari ini dagangan kita rame. Hari ini toko kita rame. Hari ini kita bisa jadi dicintai om-om, dicintai laki-laki karena kita pasang susuk, karena kita pasang guna-guna, baik di pipi, maaf ya, di payudara, di bagian kelamin, supaya orang itu nggak kabur, supaya orang itu cinta sama saya terus. Kita pasang pelet, kita pasang guna-guna dan lain sebagainya. Nah, iblis akan meminta tumbal, baik itu dirinya sendiri ataupun Bapak Ibu Saudara, tumbalnya keluarganya sendiri. Entah itu suaminya yang ditumbalkan, entah itu istrinya yang ditumbalkan, entah itu anak-anaknya yang ditumbalkan. Saudara, kita nggak boleh main-main sama setan. Setan itu bukan untuk dimainin. Setan itu untuk kita lawan. Karena kitab suci mengatakan lawan iblis tunduk kepada Elohim, lawan iblis maka iblis akan lari. Musuh kita bukan manusia, bukannya ngebom gereja, bukannya ngebunuh pendeta, bukannya ngebakar firman Tuhan. Musuh kita adalah iblis, musuh kita adalah setan. Dan puji Tuhan, Yesus menaruh mereka semua di bawah telapak kaki kita sebagai orang percaya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada banyak orang pergi ke dukun sehingga pada akhirnya kelihatannya sih sembuh, tapi udah parah Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya sih sembuh, tapi ujungnya menghancurkan. Makanya Bapak Ibu Saudara lihat dah, orang-orang yang pergi ke dukun, orang-orang yang pergi ke paranormal, orang-orang yang pasang susuk, orang-orang yang pasang pelet, orang-orang yang punya guna-guna, lihat dah, anak-anaknya mereka lahir pasti cacat. Maafkan saya. Kebanyakan anak-anak mereka itu pasti cacat. Kayak seperti orang autis. Bukan berarti orang autis itu mereka pernah pergi ke dukun. Tapi setidaknya sepertiga dari itu saya menemukan di lapangan dalam pelayanan saya, Bapak Ibu Saudara. Saya melihat papanya pergi ke dukun, mamanya pergi ke dukun, pergi ke kuburan, pergi ke kelenteng dan lain sebagainya, ke gua, ke gunung, ke nyembah batu dan lain sebagainya. Anak-anaknya jadi anak-anak autis, anak-anaknya jadi anak-anak indigo. Indigo itu bukan karunia dari Tuhan, Bapak Ibu. Indigo itu, Bapak Ibu Saudara, mama papanya atau kakeknya pernah bersentuhan dengan ilmu hitam. Makanya diwariskan ke anak cucu. Kenapa anak cucu seringkali, Pak, anak saya bisa lihat setan, Pak. Pak, anak saya bisa lihat hantu, Pak. Pak, anak saya bisa lihat gondoruo, Pak. Pak, anak saya bisa lihat makhluk halus. Kenapa begitu? Itu bukan kelebihan dari Tuhan. Itu ada kutuk, Bapak Ibu Saudara. Ada kutukan dari iblis kepada orang tua dan anak-anak dan cucunya. Kemarin waktu saya di Makassar, Bapak Ibu Saudara, waktu saya melayani firman di Makassar, setelah saya melayani firman, ada seorang ibu datang kepada saya. Ada seorang ibu datang kepada saya bilang begini, Pastor Verona, tolong doakan saya dong. Doakan anak saya. Saya lihat anaknya nggak berani lihat saya. Nggak tahu kenapa anaknya nggak berani lihat saya. Dia nggak berani natap saya seperti ini. Tapi dia nunduk aja, Bapak Ibu Saudara. Nah, ibunya bilang begini, Pak, anak saya sering lihat setan, anak saya sering lihat roh halus, anak saya sering lihat makhluk-makhluk, bahkan di gereja dia juga sering lihat setan. Nah, saya langsung bilang begini, Bu, Ibu pernah ke dukun ya? Enggak, Pak. Saya bilang, Ibu bohong, Ibu pernah ke dukun. Ibu nggak bisa bohongin roh Ibu. Ibu nggak bisa bohongin roh Tuhan yang ada di dalam hidup saya. Karena roh Tuhan yang ada di dalam hidup saya berkata, ibu ini pasien dari dukun, meskipun ibu sering ke gereja. Akhirnya ibunya berkata begini, iya Pak, saya dulu pernah ke dukun Pak, tapi sekarang udah nggak lagi. Ini masalahnya. Saya bilang, anak ibu jadi bisa lihat setan, anak ibu bisa jadi lihat tuyul, anak ibu bisa lihat jadi makhluk-makhluk halus. Terus saya korek lagi, anak ibu pernah ibu bawa ke dukun juga ya? Iya Pak, anak saya pernah saya bawa ke dukun Pak, pernah didoain, pernah minum. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, ini tuh iblis tuh nggak pernah kerja gratisan. Makanya buat ibu-ibu ya, buat wanita-wanita ya,
Bukan pergi ke dukun, bukan pergi ke paranormal, bukan kasih pelet sama suami supaya suami nggak kecantol wanita lain. Berdoa, saudara, berdoa buat suami. Tuhan, saya berdoa buat suami saya, lindungi suami saya, jagain suami saya dari wanita pelakor, dari sekretaris-sekretaris yang nakal, dari wanita-wanita ABG yang nakal. Aku berdoa, Tuhan tolong doakan, aku berdoa, tolong lindungi suami saya. Ini yang benar, bukan malah pergi ke dukun. Karena kalau kita pergi ke dukun, kalau kita pergi ke paranormal, saudara, maka kita akan diikat. Iblis akan meminta tumbal. Makanya saya banyak melayani orang-orang, Bapak Ibu Saudara. Saya lihat anaknya autis gitu. Bukan berarti anak autis itu korban setan. Bukan, nggak semuanya. Tetapi kebanyakan orang yang pergi ke setan, pergi ke dukun, pergi ke paranormal, anaknya itu diminta dijadikan tumbal. Kepintarannya diambil, otaknya diambil, sehingga anaknya seperti orang-orang bodoh gitu. Ileran, umur 5 tahun, 7 tahun, 6 tahun, belum bisa ngapa-ngapain, belum bisa jalan, ngomong masih... Kasihan Bapak Ibu Saudara. Banyak orang hanya memikirkan hari ini saja, now and today. Now and today, tetapi nggak mikirin bagaimana ke depannya, nasib anak-anaknya, nasib keluarganya, yang oleh karena perbuatannya akhirnya menjadikan efek yang luar biasa bagi yang lainnya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, cara kerja iblis dalam mengadakan mujizat dan kesembuhan tidak cuma-cuma dan tidak gratisan. Karena yang ketiga, iblis akan menaruh kutukan kekal di balik mujizat dan kesembuhan yang telah dia berikan. Waktu saudara dapat kesembuhan, waktu saudara dapat mujizat, di dalam mujizat dan kesembuhan itu ada kutuk, saudara. Ada kutuk. Kutuk apa? Kutuk kematian. Kutuk apa? Kutuk kesialan. Kutuk apa? Kutuk kemandulan. Makanya orang-orang yang pergi ke dukun, dia itu mandul pasti. Dia pasti mandul. Dia pasti mandul. Dia nggak akan pernah punya anak. Karena ada kutuk di sana, Bapak Ibu. Dan yang bisa menyelesaikan kutuk itu, sekali lagi saya bilang, hanya darah Yesus. Hanya darah Yesus. Makanya kalau saudara lagi sakit, saudara lagi lemah tubuhnya, saudara lagi bermasalah, saudara jangan pernah pergi ke paranormal, jangan pernah pergi ke orang pintar, jangan pernah pergi ke dukun. Pergi ke Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhan kita yang setia. Dia tidak akan meninggalkan kita. Waktu kita sakit, kita berdoa, Tuhan Yesus tolong sembuhkan saya. Dia pasti akan menyembuhkan. Waktu rumah tangga kita bermasalah, kita bilang sama Tuhan, Tuhan tolong rumah tangga kami, tolong suami saya, tolong istri saya, tolong seluruh keluarga kami. Tuhan pasti tolong. Waktu dagangan kita belum laku, waktu dagangan kita, usaha kita belum laris, jangan pergi ke dukun, jangan minta jampi-jampi, jangan minta panglaris, tetapi pergi ke Tuhan. Tuhan, bukankah Engkau yang berfirman, Tuhan memberkati kami, orang-orang yang dicintainya pada waktu kami tidur. Dan ketika kami mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami kepada Tuhan, dan hati kami melekat kepada Tuhan, bukankah Engkau berfirman dalam Yeremia 17 ayat 7 bahwa hidup kami akan diberkati dan apa saja yang kami pegang Tuhan akan buat berhasil. Tetapi sebaliknya, kalau Bapak Ibu Saudara merasa, Pak, hari gini kalau saya dagang nggak pakai ilmu hitam, hari ini kalau saya dagang jualan nggak pakai ilmu panglaris, Pak, saya nggak akan laku, Pak, dagangan saya nggak akan laris, dagangan saya nggak akan laku. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, buat apa kita memiliki seluruh dunia ini kalau kata Yesus, tubuh dan jiwa kita, roh kita akhirnya binasa? Buat apa kita memiliki seluruh kekayaan dunia ini kalau akhirnya kita binasa? Buat apa? Buat apa kita kaya raya? Buat apa kita memiliki segala sesuatunya kalau anak kita jadi anak yang bodoh, anak yang menjadi korban? Saya banyak punya teman pergi ke dukun, pergi ke paranormal, mati saudara, mati. Jangan main-main sama iblis. Yesus bilang iblis itu dari awalnya pembunuh dan bapak dari segala dusta. Dia bunuh Adam dan Hawa di Taman Eden sehingga dia harus mengalami kematian tubuh, saudara. Dan dia juga bunuh kita semua. Puji Tuhan ada Yesus. Dia tidak berhak membunuh jiwa dan roh kita. Karena dosa hanya bisa membunuh tubuh ini, Bapak Ibu Saudara. Dan kita sudah ditebus oleh Yesus. Nah, itu sebagai pendahuluan-pendahuluan saja, Bapak Ibu Saudara. Dan sekarang kita masuk, Bapak Ibu. Sekarang kita masuk dengan tema inti kita, kunci dalam meraih mujizat dan kesembuhan. Catat baik-baik, pelajari baik-baik, Bapak Ibu Saudara.
Supaya Bapak Ibu Saudara malam hari ini benar-benar disembuhkan dan menerima mujizat. Kunci dalam meraih mujizat dan kesembuhan yang pertama, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat beberapa firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, lihat Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30 dikatakan demikian. Segera setelah Yesus mengecap anggur asam itu, Yesus berkata, sudah selesai, ya. Lalu dia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Apanya yang sudah selesai yang Yesus katakan di atas kayu salib tadi? Kutuk iblis dalam hidup kita sudah selesai. Ya, perjanjian kekal dengan setan, dengan dosa sudah selesai. Yesus sudah selesaikan. Makanya saudara sudah dikuduskan, saudara sudah disucikan, saudara sudah dibaharui. Jangan lagi pergi ke dukun, jangan lagi pergi ke paranormal, jangan lagi ke tukang-tukang kuamia dan lain sebagainya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, adalah anak kesayangan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi susah, kalau kita sedang menghadapi masalah, kalau kita sedang menghadapi tantangan dan rintangan pergumulan segala kehidupan kita, jangan pergi ke paranormal, pergi ke Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan sekarang kita lihat Yesaya 53 ayat 5 dikatakan demikian. Padahal dialah yang tertikam karena pemberontakan kita, yang diremukan karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Kunci yang pertama kita dapat meraih mujizat dan kesembuhan, yang pertama kuncinya adalah ketika saudara dan saya menyadari anugerah dan karya Yesus di atas kayu salib. Waktu saudara dan saya menyadari Yesus sudah mati buat saya, Yesus sudah berkorban buat saya, Yesus sudah mengampuni dosa saya, Yesus sudah menguduskan saya, Yesus menghapus segala kutuk saya, Yesus sudah memberkati hidup saya, Yesus sudah mendamaikan hidup saya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Tubuh ini sehat, tubuh ini kuat, seluruh sel-sel dalam tubuh kita bergerak sehat, saudara. Dan kita bisa mengklaim mujizat demi mujizat. Saudara mau menghentikan hujan, saudara bisa kalau saudara menyadari anugerah dan karya Yesus di atas kayu salib. Beberapa kali Bapak Ibu Saudara, beberapa kali dalam pelayanan-pelayanan saya, waktu saya lagi KKR, ada masa-masa di mana hujan itu mengganggu acara KKR tersebut. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, pukul 18 lewat 2 menit, 18 lewat 2 menit, biarlah hujan ini berhenti, biar jemaatmu datang. Tahu saudara apa yang terjadi? 18 lewat 2 menit panitia ngomong ke kita semua, bilang, Pak, hujan sudah berhenti, kita mulai KKR. Tuh saudara, ini bukan kejadian sekali dua kali, tapi berkali-kali. Inilah namanya mujizat. Kita menyadari karya keselamatan yang Yesus berikan melalui kematian dan kebangkitannya. Beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan Paskah dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Nah, itu yang saudara sadarkan, itu yang saudara sadari. Karena kalau saudara nggak sadar, kita akan dibohongi iblis, kita akan ditipu oleh setan, kita akan ditekan sama setan. Emang kamunya aja yang mandul susah punya anak. Suami kamu yang mandul nggak punya anak. Emang kamunya aja orangnya loyo. Emang kamunya aja tubuhnya lemes, suka sakit-sakitan. Kalau kita ngerasa dan menyadari Yesus sudah mati buat saya, anugerahnya ada bagi saya, dan karya Yesus itu sempurna dalam kehidupan saya, saudaraku terkasih dalam Tuhan, hidup saudara aman. Hidup saudara bukan hanya bisa disembuhkan dari segala sakit penyakit, tetapi hidup saudara bisa melakukan mujizat, bahkan mujizat yang lebih daripada yang Yesus sudah lakukan. Benar saudara, serius saudara. Saudara bisa buat mujizat. Banyak mujizat-mujizat terjadi dalam pelayanan kehidupan saya, dan kesembuhan-kesembuhan terjadi dalam kehidupan saya. Mujizat yang selalu saya senang adalah ketika mendoakan anak-anak bayi-bayi yang mati di dalam kandungan. Ini mujizat saudara. Ada banyak bayi-bayi yang sudah mati dalam kandungan orang tuanya. Saya cuma berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib, yang telah mendamaikan, menebus, menyucikan, bahkan mendamaikan kami dengan surga. Aku berdoa dalam nama Yesus, bayi-bayi ini hidup kembali. Banyak bayi-bayi yang mati dalam kandungan hidup saudara, dan sudah lahir.
Ini kan namanya mujizat-mujizat. Ya Pak, terang aja Bapak pendeta. Bukan masalah pendeta atau bukan pendeta. Siapa yang menyadari karya Yesus di atas kayu salib, dia dapat melakukan mujizat dan dapat memerintahkan kesembuhan kepada siapapun. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kunci yang pertama adalah saudara dan saya harus menyadari anugerah dan karya Yesus di atas kayu salib. Ini kalau saudara hari ini ada yang sakit payudaranya, sedang mengalami kanker payudara, sedang mengalami stroke, sedang mengalami tuli, sedang mengalami sakit penyakit apapun, ayo sadari. Sadari karya Yesus di atas kayu salib yang sudah menebus hidup kita. Kalau dia sudah mati bagi kita, masakan penyakit kita nggak dia sembuhkan? Kalau dia udah mati bagi kita, masakan dia nggak buat mujizat dalam kehidupan rumah tangga kita, kehidupan kita, pelayanan kita, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, sadarilah anugerah Tuhan dan karya Yesus di atas kayu salib. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kunci dalam meraih mujizat dan kesembuhan. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Markus 5 ayat ke-28. Markus 5 ayat 28 dikatakan demikian. Sebab ia berkata, sekiranya aku dapat menjamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Jadi kunci yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika kita ingin meraih mujizat dan kesembuhan, sepele kok Bapak Ibu Saudara, sangat gampang sekali. Kuncinya hanya percaya dan tidak bimbang. Sama-sama katakan dengan saya harus percaya. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya harus percaya. Saya nggak boleh bimbang. Kalau ibu-ibu yang ingin punya anak percaya dan tidak bimbang, engkau akan hamil, Bu. Amin. Kalau ibu-ibu yang hari ini punya sakit mium, sakit batu empedu, sakit ginjal, sakit-sakit apapun, kalau ibu percaya dan tidak bimbang, sembuh. Sembuh beneran. Kalau bisnis-bisnis, dagang-dagang, usaha-usaha, Bapak Ibu Saudara, kalau percaya dan gak bimbang, bersama Yesus saya pasti cakap, bersama Yesus saya pasti bisa, bersama Yesus saya pasti mampu, bersama Yesus saya pasti diberkati, bersama Yesus saya pasti akan diangkat jadi kepala, bersama Yesus saya akan terus melihat kemuliaan demi kemuliaan. Pasti bisa, saudara. Pasti bisa. Rumah tangga kita yang digugat cerai, yang di ujung tanduk perceraian, kalau kita percaya dan tidak bimbang, dapat mujizat, saudara. Hari-hari ini banyak orang Kristen itu hidupnya nggak percaya dan bimbang. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya, Tuhan tahun ini saya pasti hamil, saya nggak akan bimbang, saya percaya kepada Yesus, saudara akan hamil. Ibu-ibu akan hamil. Kalau saudara berkata, tahun depan saya akan melayani ke bangsa-bangsa, kalau saudara percaya dan tidak bimbang, saudara akan melayani ke bangsa-bangsa. Saudara akan memberkati banyak orang. Tapi Pak, saya nggak punya modal, Pak. Saya nggak punya uang, Pak. Saya nggak punya backingan, Pak. Saya nggak punya orang penting untuk menolong hidup saya. Saudara percaya, jangan sama yang beginian. Percaya sama Yesus. Waktu kita percaya sama Yesus dan kita tidak bimbang, wah saudara, hidup kita akan diberkati. Hidup kita akan menerima anugerahnya. Hidup kita akan menerima kelimpahan. Apa yang Yesus miliki akan menjadi milik kita. Karena kita percaya. Kita percaya suami kita akan diubahkan oleh Tuhan. Kita percaya istri kita akan diubahkan oleh Tuhan. Kita percaya anak-anak kita akan diubahkan oleh Tuhan. Suami kita nggak kasar lagi, istri kita nggak ngelawan lagi, anak-anak kita jadi nurut, anak-anak kita nggak pacaran sama orang gak seiman. Kalau kita percaya saja dan tidak bimbang sama perempuan, sama seperti perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun ini, maka dia asalku jamah ujung jubahnya, maka pendarahanku akan sembuh. Dia jamah tuh ujung jubah Yesus, dan dia sembuh, pendarahannya berhenti seketika. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ingin bersaksi ya. Satu kali saya nggak ada niat pelayanan kesembuhan atau mujizat, nggak ada. Satu kali saya lagi komsel atau lagi cool, community of love gitu, atau family blessing gitu ya. Itu arti-artinya. Satu kali ada seorang ibu yang bukan Kristen melihat saya dan berkata, saya bilang begini, Bu, Ibu kenapa lihat saya, Bu? Apa wajah saya jelek atau bagaimana, menakutkan? Ibu bilang, enggak Pak, Bapak nggak jelek kok. Lalu apa yang bisa saya bantu, Bu? Saya pendarahan, Pak. Saya pendarahan. Berapa lama pendarahan saya? Bleeding 3 bulan, Pak. Jadi ada seorang ibu yang bukan Kristen mengalami pendarahan, saudara. Tahu apa yang terjadi?
Saya kasih air dalam air 1 gelas, saya doakan airnya, saya bilang dalam nama Yesus, ibu minum. Nanti setelah saya setelah saya komsel, ibu cek darah ibu sudah berhenti. Tahu saudara apa yang terjadi? Dia bleeding 3 bulan, dia pendarahan 3 bulan. Setelah saya selesai melayani komsel, saya tanya, Bu, bagaimana pendarahannya, Pak? Darahnya nggak berhenti, darahnya sudah berhenti dan nggak keluar lagi, Pak. Bayangin, saudara. Modalnya cuma percaya kok. Kalau saudara ingin melihat mujizat, saudara ingin melihat kuasa Tuhan dinyatakan, percaya dan jangan bimbang. Oh Pak, apakah saya harus puasa? Nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu puasa, nggak perlu apa ya, semedi, nggak perlu, saudara. Saudara cukup percaya. Percaya kepada saya, percaya sama Yesus. Percaya sama firman Yesus. Percaya kepada janji Yesus. Dan percaya Yesus yang di dalam kita itu akan menyelamatkan kita dan menolong kita. Nah, saudara, aku terkasih dalam Tuhan yang masih terus tulis, Pak, tolong minta doakan, terus minta doakan. Belajar, Bu. Jangan cuma tulis, Pak, tolong doakan. Saya percaya. Belajar. Kenapa 5 perempuan yang tadi kesaksian udah hamil, ada 5 orang hamil, 5 perempuan tadi hamil. Padahal udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak punya anak, tapi cuma minum air hangat saja bisa hamil. Apa air hangatnya ada spermanya? Enggak, saudara. Karena dia percaya melalui air hangat, melalui media yang dipakai oleh Tuhan Yesus, dia kandungannya akan subur. Nah, coba sambil saudara belajar, ambil minyak urapannya semuanya. Sekarang Bapak Ibu ambil minyak urapan. Ini saya digerakkan Roh Kudus untuk berdoa buat minyak urapan. Ayo cepat. Nanti hari Rabu tinggal kita praktekkan ya. Kita doakan minyak urapannya hari ini, hari Rabu di doa mukjizat dan kesembuhan. Kita praktekkan. Semuanya Bapak Ibu Saudara, apapun jenis minyaknya, mau minyak kayu putih, mau minyak kelapa, mau minyak telon, ambil minyak urapannya. Sekarang juga. Nah, tadi ada perempuan yang payudaranya sedang sakit, ya. Payudaranya sedang terasa panas. Ambil minyak urapannya. Yang kulit-kulit gatal, yang badannya sedang tidak enak, yang lagi pendarahan, gusi yang berdarah. Ambil minyak urapannya. Yang punya vertigo, kepala saya berasa pusing nih. Yang punya vertigo dan juga aduh, kepala saya pusing nih. Yang punya kolesterolnya tinggi, ambil minyak urapannya. Dalam hitungan ketiga, Bapak Ibu Saudara, saya akan doain minyak urapan Bapak Ibu Saudara semua. Ambil minyak urapannya, ya. Apapun minyaknya, minyak telon, minyak santan, yang penting asal jangan minyak jelantah aja bekas digoreng. Takutnya bau. Ambeien, ambil minyaknya. Yang ambeien. Udah banyak kesaksian di grup Facebook Pastor Verona Official Group melalui kuasa minyak urapan. Yesus pakai kuasa minyak urapan. Mereka disembuhkan. Yang kakinya nggak bisa jalan, yang kakinya ada benjolan, yang kakinya kram, yang badannya pegel-pegel, ambil minyak urapannya sekarang juga. Dalam hitungan 15, saya akan menghitung 15 detik. Setelah itu saya akan berdoa, ya. Berarti minyak urapan saudara sudah didoakan, ya. Kita bukan disembuhkan karena minyak urapan, kita disembuhkan karena kita menyadari karya anugerah Yesus. Kita disembuhkan bukan karena minyak urapan, tetapi karena kita percaya dan tidak bimbang. Tetapi ini adalah media Tuhan bekerja. Bisa nggak Tuhan langsung bekerja menyembuhkan? Bisa. Tetapi juga Tuhan bisa memakai media-media. Dalam mengikut Yesus, kita tidak boleh membatasi kuasa Yesus. Yesus sendiri yang mengajarkan kita, bahkan Yesus sendiri yang telah mencontohkan kita dalam Bible. Dia menggunakan ludahnya, dia menggunakan pasir, dia menggunakan kolam Siloam, dia menggunakan ini dan itu dan lain sebagainya untuk menyembuhkan banyak sakit penyakit dan membuat mujizat. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Semua yang punya minyak urapan pegang seperti ini. Semua pegang minyaknya.
Saya akan berdoa buat minyak urapan yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Dan setelah Bapak Ibu Saudara minyak ini didoakan, oleskan di bagian tubuh-tubuh yang sakit. Tenggorokan, oleskan di tenggorokan. Benjolan, oleskan di bagian benjolan. Jangan kaget kalau benjolannya hilang. Telapak kaki nggak bisa jalan, oleskan. Jangan kaget kalau saudara bisa jalan tiba-tiba. Ya, kalau saudara punya masalah back pain, punya bantalan yang tipis, minyak urapannya pegang. Sudah. Dalam hitungan ketiga, Bapak Ibu Saudara, kepal minyak urapannya seperti ini. Dan saya akan berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, aku berdoa buat minyak urapan ini. Minyak urapan ini adalah minyak biasa. Tetapi ketika aku serahkan ke dalam tangan Tuhan, minyak ini Tuhan ubahkan. Saya merasakan urapan Tuhan di tangan Bapak Ibu Saudara. Di tangan Bapak Ibu Saudara yang mengepal ini ada aliran kuasa panas. Seperti ini ada aliran kuasa panas. Saya merasakan urapan Tuhan, Saudara. Kuasa Tuhan bekerja atas minyak urapan ini. Minyak ini minyak biasa, mungkin minyak telon, minyak apa kayu putih, tetapi aku berdoa aku mengurapinya lewat tangan mereka semua di dalam nama Yesus. Mulai hari ini minyak biasa ini menjadi minyak urapan. Ketika kami oleskan atas tubuh kami yang sakit, tubuh kami akan sembuh. Benjolan-benjolan menghilang, payudara yang sakit hilang, tumor, miom, kista dihilangkan, disembuhkan, dan sakit pusing, kolesterol dihilangkan, dan apapun yang kami oleskan, kami akan disembuhkan. Dan ketika kami oleskan atas rumah kami, atas ambang pintu rumah kami dilindungi dari kuasa apapun. Ketika kami oleskan atas tubuh kami, maka segala keterikatan, kuasa kegelapan, dan lain sebagainya dilepaskan, dihancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau mau oleskan sekarang sakit Bapak Ibu Saudara pakai minyak urapan, oleskan sekarang dalam nama Yesus, saya pasti sembuh. Oleskan saja. Saya lanjutkan materi saya. Yang ketiga, kuncinya Bapak Ibu Saudara, ada 7 kunci. Kunci yang ketiga untuk kita meraih mujizat dan kesembuhan. Lihat Markus pasal ke-10. Markus pasal ke-10 ayat ke-47. Markus pasal 10 ayat 47 dikatakan demikian. Ketika mendengar bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, lalu Bartimius mulai berteriak, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Yang ketiga, kunci untuk kita meraih mukjizat dan kesembuhan adalah kita harus memiliki rasa haus dan lapar kepada pribadi Yesus. Saudara dan saya kalau mau lihat mujizat, kalau mau lihat kesembuhan, harus memiliki rasa haus dan lapar kepada pribadi Yesus. Bukan kepada pribadi Pastor Verona, bukan kepada pendeta-pendeta mujizat, bukan kepada pendeta-pendeta kesembuhan, pendeta-pendeta mujizat, pendeta-pendeta kesembuhan. Nggak bisa buat mujizat, nggak bisa buat kesembuhan tanpa seizin Yesus. Jadi mulai malam hari ini Bapak Ibu Saudara, percayalah hanya kepada Yesus. I know Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan. Saya tahu hidup saya dipakai Tuhan untuk buat mujizat. Tetapi jangan gantungkan iman saudara, harapan saudara kepada manusia ini. Tetapi saudara harus menggantungkan rasa haus dan lapar, our thirsty and our hungry, just only with Him, hanya kepada Yesus. Bukan kepada yang lain. Bukan kepada pribadi manusia, melainkan kepada pribadi Yesus. Makanya orang-orang yang selalu mengandalkan pendeta, mengandalkan hamba Tuhan, kecewa ketika mujizat tidak terjadi, kecewa ketika kesembuhan tidak terjadi. Kalau mau nggak kecewa, kalau mau melihat mujizat, kalau mau lihat kesembuhan, sama seperti Bartimius. Bartimius memiliki rasa haus dan lapar kepada pribadi Yesus. Waktu Bartimius mendengar Yesus melewati kotanya, langsung dia berteriak, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Malam hari ini mari kita berteriak sama Yesus, "Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, pulihkanlah aku. Yesus, aku tahu Kau pakai Pastor Verona dan lainnya, tetapi aku mau berharapnya sama Yesus. Aku nggak mau berharapnya sama Pastor Verona, karena aku yakin bukan Pastor Verona yang buat mujizat, tetapi Yesus yang buat mujizat." Amin, Bapak Ibu Saudara. Udahlah, nggak usah ngandelin pendeta-pendeta lah, nggak usah ngandelin saya, Bapak Ibu Saudara. Andelin Yesus saja. Kalaupun saya suka mendoakan,
Karena memang saya disuruh Tuhan, tetapi saya mau iman saudara tertujunya nggak kepada ini nih. Ini tuh nggak bisa buat apa-apa saudara. Ini tuh bisa ngecewain saudara. Saya ini bisa ngecewain saudara. Bener Bapak Ibu Saudara, jangan minta doa sama saya. Saudara sadar, Tuhan aku percaya, aku pasti hamil. Dalam nama Yesus, Tuhan aku percaya, aku pasti diberkati. Boleh, Bapak Ibu Saudara mohon doa sama saya, boleh. Tetapi rasa haus dan laparnya, kunci untuk meraih terobosan mujizat dan juga kesembuhan, harus ke Yesus. Harus ke Yesus. Harus ke Yesus, nggak ada yang lain saudara. Nggak ada. Tapi Pak, saya disembuhin sama pendeta A, saya disembuhin sama pendeta B. Ibu salah kaprah, Bapak salah kaprah. Orang dia sakit juga, dia juga butuh didoain kok. Banyak pendeta-pendeta sakit kok, banyak pendeta-pendeta mati kok. Ngapain ngarepin pendeta Bapak Ibu Saudara? Harapin Tuhan Yesus. Kita harus haus dan lapar sama Yesus, berharap sama Yesus. Tuh ada yang tulis tuh, Pastor tolong doakan, bertahun-tahun saya sakit, berharap sama Yesus. Pastormu ini, saya ini nggak bisa buat apa-apa. Saya cuma sampaikan saja firman Yesus bahwa ada pusat kesembuhan, ada pusat mujizat, namanya Yesus, bukan Verona. Nggak penting siapa saya Bapak Ibu. Yang penting ketika kita menyadari Yesus ada di dalam saya percaya mujizat terjadi. Amin. Saya nggak sedang ngajarin saudara untuk benci pendeta, enggak. Saya nggak ngajarin saudara untuk kurang ajar sama pendeta atau gembala, enggak. Kita boleh sebagai mereka mentor rohani kita, pembimbing rohani kita, bapak rohani kita, bersyukur kita boleh bertanya atau minta doakan. Tetapi rasa haus, rasa lapar, iman kita, pengharapan kita, tolong satu-satunya taruh di dalam Yesus Kristus. Jangan di Pastor Verona, jangan di pastor-pastor lainnya. Jangan deh. Jangan kecewa saudara. Saudara percaya saudara nggak akan sembuh, saudara nggak akan terima mujizat. Percaya saudara. Saya melayani pelayanan kesembuhan bukan sehari 2 hari. Saya melayani pelayanan mujizat bukan seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, belasan tahun. Dari awal saya bertobat saudara, dari nakal sampai saya bertobat. Sejak saat itu Tuhan udah pakai saya ngenyembuhin banyak orang. Tapi bukan saya yang sembuhin. Yang sembuhin itu Tuhan. Makanya firman berkata, berbahagialah engkau yang haus dan yang lapar akan firman Yesus. Nah, kita harus haus dan lapar sama pribadi Yesus. Haus dan lapar hanya kepada Yesus. Hari Rabu besok kita akan ada doa kesembuhan. Hari Rabu besok kita akan ada doa mujizat, doa pemulihan. Ayo, saya ingin ajak semuanya untuk kita haus dan lapar kepada Yesus. Waktu kita haus dan lapar kepada Yesus, saudara nggak usah minta Tuhan sembuhkan saya, Tuhan buat mujizat sama saya. Saudara, mujizat kesembuhan jadi milik bagian kita. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, kunci dalam meraih mujizat dan kesembuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Jadi yang keempat Bapak Ibu Saudara, kunci untuk kita mengalami mujizat dan kesembuhan yang keempat adalah ketika saudara dan saya menyadari status hidup kita di dalam Yesus. Apa status kita hidup di dalam Yesus? Yang pertama, status kita hidup di dalam Yesus, kita ini sudah diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Memang dulu kita pernah ke dukun, memang dulu kita pernah ke paranormal, memang dulu kita pernah pasang susuk, memang dulu kita pernah pasang jampi-jampi, kita pernah pasang pelet dan lain sebagainya. Tetapi itu kan masa lalu saudara. Tapi hari ini status kita di dalam Yesus, kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa status kita di dalam Yesus yang kedua? Status kita di dalam Yesus yang kedua adalah bahwa Yesus ada di dalam hidup kita, atau yang bisa kita kenal Christ in me, in us. Yesus di dalam hidup kita. Nah, kalau Yesus di dalam hidup kita, saya yakin penyakit nggak berkuasa, kelemahan tubuh nggak berkuasa. Kalaupun kita sakit, kita akan cepat disembuhkan. Kalaupun kita sakit, kita akan cepat dipulihkan. Contoh Bapak Ibu Saudara, hari ini saya tuh capek banget. Hari ini saya lemes banget. Tadi pagi saya bangun jam 5 pagi.
Saya bangun jam 5 pagi, saya sarapan setengah 6, jam 6 saya jalan, setempatkan dulu, setengah 7 saya foto di depan gereja Katedral Makassar yang dibom kemarin, saya sempatkan foto, terus langsung saya ke bandara, saya check in, saya prepare, akhirnya saya terbang 9.20 sampai jam 11.30 saya sampai di Jakarta, 11.30 sampai di Bandara Soekarno-Hatta, saya harus ambil mobil saya di kantor istri saya, sampai jam 12:20, jam 12:20 saya sama istri saya makan siang sama-sama Bapak Ibu Saudara di kantornya, sampai jam 2 kira-kira, jam 2 saya harus pulang ke kediaman rumah saya. Sampai rumah kira-kira jam setengah 4 saya harus siapkan bahan materi hari ini. Sampailah jam 5.30 saya hanya tidur sementara saja. Waktu saya tidur sementara, saya tiba-tiba udah bangun jam 6. Jam 6 saya udah siap-siap Bapak Ibu Saudara. Setengah 7 saya telepon istri saya udah pulang, saya pesan makanan, saya makan Bapak Ibu Saudara jam 7, dan sampai hari ini saya belum istirahat Bapak Ibu Saudara. Kenapa bisa? Karena saya sadar Bapak Ibu Saudara, Yesus ada di dalam hidup saya. Ketika Yesus ada di dalam hidup saya, maka saya mendapatkan gairah-gairah yang baru. Dan juga saya bukan hanya menyadari saya ciptaan baru, Christ in me, tetapi yang ketiga saya menyadari tubuh saya ini adalah bait Roh Kudus. Tubuh saudara dan saya ini bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Oleh karenanya Bapak Ibu, kunci yang keempat adalah Bapak Ibu Saudara, kalau ingin menerima mujizat, kalau ingin menerima pemulihan, kalau ingin menerima kesembuhan, sadarilah status hidup kita di dalam Yesus adalah ciptaan yang baru. Christ in me, Christ in us, Yesus di dalam hidup kita, dan Roh Kudus adalah yang mendiami hidup kita, menjadikan tubuh kita baitnya. Bapak Ibu Saudara, jadi hidup saudara dan saya, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Yang punya flek pasti akan disembuhkan. Hari Rabu kita akan buktikan ya. Tetapi malam ini udah ada beberapa, ada yang banyak disembuhkan Tuhan karena tadi udah diolesin minyak urapan. Saya merasakan saudara sudah disembuhkan Tuhan ya. Kunci dalam meraih mujizat dan kesembuhan. Yang selanjutnya, yang kelima, Markus 16 ayat 17 sampai 18. Bapak Ibu Saudara, tolong bagikan video ini di grup-grup Facebook Bapak Ibu Saudara sehingga banyak orang diberkati. Markus 16 ayat 17 sampai 18 dikatakan demikian, dan tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Mereka akan mengusir roh-roh jahat dalam namaku, mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa baru, mereka akan memegang ular, dan jika mereka minum sesuatu yang mematikan, hal itu sekali-sekali tidak akan mencelakakan mereka. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Bayangkan saudara, kunci yang kelima untuk kita mengalami kesembuhan dan mujizat adalah ketika kita mau menghidupi dan melakukan perintah firman Tuhan. Apa firman Tuhan yang harus kita lakukan itu? Bahwa mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sakit, tumpangkan tangan saudara di bagian tubuh yang sakit. Aku percaya dalam nama Yesus aku disembuhkan. Dan itu sembuh saudara. Kalau saudara ingin buat mujizat, tiba-tiba hujan, saudara mau hintain hujan, angkat tangan saudara ke langit, bilang dalam nama Yesus hujan berhenti. Hujan akan berhenti. Asal saudara percaya dan tidak bimbang. Saudara mau lihat ombak tenang, saudara tinggal arahkan tangan saudara ke ombak tersebut yang lagi gelombang, bilang diam, tenang. Gelombang itu akan diam dan tenang. Dan hal ini bukan terjadi pada zaman Yesus, tapi zaman kita juga bisa terjadi. Karena kuasa Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yang selanjutnya, yang keenam, kunci dalam meraih mujizat dan kesembuhan. Coba lihat Kisah Para Rasul 3 ayat 16. Kisah Para Rasul 3 ayat 16 dikatakan demikian. Oleh iman dalam nama Yesus, orang ini yang kamu lihat dan kamu kenal telah menjadi kuat. Iman dalam nama Yesus itulah yang telah memberikan kesembuhan sempurna kepadanya di hadapan kamu semua. Kunci yang keenam dalam kita meraih mujizat dan kesembuhan adalah kita berani menggunakan nama Yesus untuk kemuliaannya. Saudara, Filipi mengatakan demikian, nama Yesus berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Dan setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Waktu saudara memanggil nama Yesus, semua kuasa yang ada di sorga, di bumi, dan di bawah bumi akan tunduk dan takluk. Kalau saudara sedang menghadapi bahaya, bilang, Tuhan Yesus tolong saya, nama ini berkuasa.
Saudara sakit, Tuhan Yesus tolong saya. Nama ini berkuasa. By the way, siapa yang sedang sakit tangan kanannya? Siapa yang sedang sakit tangan kanannya? Ini tangannya rematik apa ngilu-ngilu nih ya? Ini tangan kanan. Nanti langsung tulis kesaksiannya ya. Pak, tadi waktu pastor bilang tangan kanannya sakit, itu saya Pak. Nanti tulis kesaksiannya. Nih aku berdoa ya. Ini saya merasakan sakit tangan kanannya nih. Saya pencet sakit banget. Aduh Tuhan. Dah. Saya berdoa ya, Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Aku praktekkan nama Yesus berkuasa. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya akan tupang tangan atas orang sakit akan dijamah dan disembuhkan. Tangan kanan yang sakit ini yang aku rasakan, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Nah, tangan kanan saudara sudah disembuhkan, saudara bersaksi. Yang keenam, kita berani menggunakan nama Yesus untuk mempermuliakan namanya. Dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tokoku laris. Dalam nama Yesus, warungku rame. Dalam nama Yesus, daganganku rame dan habis. Dalam nama Yesus, karirku bagus. Dalam nama Yesus, pelayananku bagus. Dalam nama Yesus, bisnisku lancar. Dalam nama Yesus, pekerjaanku diberkati. Dalam nama Yesus, pelayananku diangkat. Dalam nama Yesus, tubuhku sehat. Dalam nama Yesus, aku pasti hamil. Dalam nama Yesus, tubuhku sehat. Dalam nama Yesus, aku tidak terpapar virus. Dalam nama Yesus, kalau aku terpapar virus juga, aku percaya aku sembuh. Dalam nama Yesus, saudara. Dalam nama Yesus ada jawaban dari segala pertanyaan yang kita pertanyakan. Dan yang terakhir, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kunci meraih mujizat dan kesembuhan. 1 Korintus 12 ayat 9 dikatakan demikian. 1 Korintus 12 ayat 9. Kepada orang lain oleh roh yang sama diberikan iman. Kepada yang lain oleh roh yang sama diberikan karunia-karunia kesembuhan. Jadi kunci untuk kita mengalami mujizat dan kesembuhan, saudara, hiduplah dalam roh. Hiduplah dalam kuasa Roh Kudus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Orang percaya akan menumpang tangan seorang sakit. Orang sakit akan disembuhkan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Kita tinggal menyadari dan kita mengaktifkan. Makanya di ibadah-ibadah malam Roh Kudus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali Tuhan sudah memerintahkan saya untuk membuat ibadah malam Roh Kudus. Dan di 8-8-nya Roh Kudus membuat mujizat. Yang tidak bisa berjalan, yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa punya anak, dan yang sakit batu ginjal, batu empedu, sakit jantung, semua disembuhkan. Roh Kudus adalah kuasa. Dunamos. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Dia keluar dari Bapa untuk mendampingi kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kiranya apa yang saya sudah paparkan ini, saudara dapat mengerti. Yang terakhir, saudara harus hidup dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah memenuhi kita, maka penyakit gak tahan atas hidup kita. Haleluya. Haleluya.